Baik teman-teman, senang sekali bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Kali ini kita akan belajar salah satu tema lagi, yaitu tentang Gereja Persekutuan Para Kudus. Minggu lalu kita telah mempelajari salah satu materi tentang sifat-sifat gereja, yaitu gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan pada kesempatan ini kita akan maju ke satu materi lagi, yaitu gereja sebagai persekutuan para kudus. Nah, teman-teman, hari ini menu pembelajaran kita ada empat. Ada empat hal yang kita akan pelajari pada kesempatan ini, yaitu yang pertama tentang gereja, yang kedua tentang persekutuan, yang ketiga para kudus, dan yang terakhir adalah rangkuman. Jadi tepat, gereja persekutuan para kudus. Kita akan kupas satu persatu. Dan pada akhirnya bagian rangkuman akan menjelaskan, merangkum isi pokok ketiga bagian ini. Antara gereja, persekutuan, dan para kudus. Kesatuannya di mana? Itu nanti akan dijelaskan di bagian rangkuman. Kita mulai dari yang pertama, gereja. Apa itu gereja? Gereja adalah persekutuan umat Allah dan Yesus sebagai kepalanya. Sudah dijelaskan minggu lalu. Seperti anggota tubuh, ada kaki, tangan, perut, hidung, dan yang menjadi pemimpinnya adalah kepala, akal budi kita. Jadi, akal budi yang mengarahkan tangan kamu melakukan ini, akal budi yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Demikian pun dalam gereja, kita berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya, bahasa, warna kulit, tetapi dalam kesatuan, yaitu gereja, di mana di dalamnya Yesus sebagai kepalanya. Jadi, Yesus adalah kepala kita, pemimpin kita, di dalam sebuah komunitas yang diberi nama gereja. Jadi sekali lagi, gereja adalah persekutuan umat Allah, di mana di dalamnya Yesus sebagai kepala. Kita adalah anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang sangat majemuk dengan latar budaya bahasa yang berbeda. Lalu yang kedua, persekutuan. Apa itu persekutuan? Nah, ini dia. Persekutuan itu berarti persatuan, suatu yang utuh, tidak terpecahkan, tidak terpisahkan. Ada satu kesatuan, tidak saling membeda-bedakan. Ada pemimpin dan ada anggota. Persekutuan umat Kristiani, persatuan umat Kristiani, di mana di dalamnya tidak ada yang membedakan antara yang miskin dan yang kaya, hitam dan yang putih, orang Flores dan orang Jawa, orang berdosa dan yang tidak berdosa. Semuanya satu di dalamnya, satu kesatuan yang utuh di dalam sebuah kelompok yang sekali lagi yang kita namakan gereja. Persekutuan satu yang kokoh, kuat, tak terpecahkan, tak terpisahkan. Itu yang artinya persekutuan. Lalu para kudus. Nah, ini dia para kudus. Siapa kira-kira para kudus? Mereka adalah para martir, santo dan santa. Mereka yang telah mengorbankan nyawanya demi iman Katolik. Mereka hidup menyerupai Kristus. Jadi orang martir adalah orang yang mempertahankan imannya, mempertahankan imannya meskipun harus mengorbankan nyawanya. Seperti siapa misalnya? Seperti Santo Stefanus. Dia rela mati karena mempertahankan imannya. Ada santo dan santa. Mereka adalah kelompok orang yang hidup dalam kekudusan. Orang-orang kudus inilah yang kita sebut dengan nama santo dan santa. Mereka hidup menyerupai Kristus, hidup dalam kekudusan. Itulah siapa yang dimaksudkan dengan para kudus. Lalu contoh orang kudus ya teman-teman. Ada Santa Teresia dari Kalkuta, seorang yang memperjuangkan kehidupan bagi masyarakat India. Lalu Santo Stefanus, dia adalah seorang martir yang memperjuangkan imannya. Santa Monica, yang berjuang mati-matian untuk mempertobatkan anaknya dan suaminya. Santo Fransiskus Xaverius, yang dengan gagah perkasa mewartakan kerajaan Allah sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Beliau adalah orang Spanyol, tetapi punya misi untuk mewartakan kerajaan Allah kepada umat manusia di seluruh dunia. Santo Fransiskus Assisi dan juga Santo Yohanes Bosco.
Masih ada banyak santo-santo yang lain, orang kudus yang lain, para martir. Mereka adalah teladan hidup sebagai orang yang Kristiani yang luar biasa. Nah, sebagai catatan tambahan teman-teman, santo adalah orang kudus laki-laki. Ini gelar untuk orang kudus laki-laki. Santa, orang kudus perempuan. Martir adalah orang kudus yang mati karena mempertahankan imannya. Biasanya dibunuh, dihukum dengan cara memberi obat atau lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang kudus yang rela mati demi mempertahankan imannya. Maka mereka itu disebut martir. Sedangkan beato dan beata adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya baik, orang-orang hidup menggerejanya luar biasa, tetapi belum mendapat gelar santo. Jadi sebelum gelar santo disematkan kepada mereka, ada sebuah gelar yang mereka terima, yaitu beato untuk laki-laki dan beata untuk perempuan. Dan yang terakhir adalah rangkuman dari gereja sebagai pertama persekutuan, sebagai gereja, sebagai persekutuan dan juga para kudus. Nah, di sini kita akan melihat rangkumannya. Gereja sebagai persekutuan para kudus artinya kumpulan umat Allah yang hidup dan yang mati. Itu yang gereja dipanggil untuk menyerupai Kristus dalam kekudusannya. Itu adalah kumpulan-kumpulan orang kudus. Kita juga bisa hidup dalam kekudusan kalau kita hidup menyerupai Kristus. Teladan kekudusan itu sendiri dapat kita temukan dalam diri Yesus dan juga dalam diri para martir dan orang kudus. Lalu kita semua sebagai umat Allah ada dalam sebuah perahu yang mana Yesus sebagai nakodanya dan kepala. Nah, perahu yang dimaksudkan adalah gereja di mana Yesus sebagai kepalanya. Dengan demikian, kita semua sebagai anggota gereja berkumpul menjadi satu dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan umat Allah. Kita yang hidup dan para kudus yang telah meninggal. Jadi sekali lagi, itulah rangkuman, itulah yang dimaksudkan dengan penjelasan gereja persekutuan para kudus. Baik teman-teman, demikianlah rangkuman materi hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua, menambah wawasan kita untuk memahami makna dari gereja sebagai persekutuan para kudus.